Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jain Burhan. Saya dari kelas A, program studi pendidikan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Oke teman-teman sekalian, pasti di antara kalian sudah pernah ada yang melakukan namanya praktikum. Nah, dalam sebuah praktikum itu pasti kita akan menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui jenis-jenis bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kita akan mengenal klasifikasi umum bahan-bahan kimia yang berbahaya, kemudian yang kedua itu dampak bahan kimia terhadap kesehatan, kemudian yang ketiga itu akibat yang ditimbulkan ketika terpapar oleh bahan kimia yang berbahaya. Yang keempat itu adalah faktor-faktor kemudahan terbakar. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu klasifikasi umum bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama adalah bahan kimia beracun atau toxic substance, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau menyebabkan kematian apabila terhisap ke dalam tubuh karena tertelan, lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contohnya yaitu krom, benzena, asam sianida, karbon monoksida, dan debu asbes. Yang kedua adalah bahan kimia korosif atau corrosive substance, yaitu substance yang dapat menyebabkan benda lain hancur dan memperoleh dampak negatif. Korosif dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan lain-lainnya. Contohnya itu asam sulfat, gas klor, fenol, nitrogen hidroksida, formaldehid, dan natrium oksida. Yang ketiga adalah bahan kimia yang mudah terbakar, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen sehingga menimbulkan kebakaran, dan kebakaran yang sangat cepat akan mengakibatkan ledakan. Contohnya itu aseton, fosfor, eter, benzena, dan heksana. Yang keempat adalah bahan kimia yang mudah meledak, yaitu suatu zat cair atau zat padat atau campuran keduanya, karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi, dapat menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contohnya itu trinitrotoluen, nitrogliserin, dan amonium nitrat. Yang kelima adalah bahan kimia oksidator, yaitu bahan kimia yang dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran pada bahan-bahan lain. Contohnya itu kalium klorat, kemudian yang kedua itu kalium permanganat, hidrogen peroksida, dan peroksida organik. Yang keenam itu adalah bahan kimia reaktif terhadap air, yaitu bahan kimia yang amat reaktif terhadap air dan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya itu logam natrium dan kalium. Yang ketujuh adalah bahan kimia reaktif terhadap asam, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun. Contohnya itu logam natrium, kalium permanganat, dan asam klorat. Yang kedelapan itu gas bertekanan, yaitu gas yang disimpan pada tekanan tinggi. Contohnya itu hidrogen, asetilen nitrogen, dan etilen oksida. Yang kesembilan adalah bahan kimia radioaktif, yaitu bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan cahaya radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 0,002 mikrocurie per gram. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui dampak bahan kimia bagi kesehatan. Yang pertama adalah keracunan sistemik, yaitu zat tersebut dapat beredar ke seluruh tubuh dan meracuni kerja sistem organ tertentu. Contohnya itu benzena, timah, dan kadmium. Yang kedua adalah gangguan pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh gas-gas yang larut dalam air seperti amonia, belerang oksida, formaldehid, dan asam asetat. Yang ketiga adalah gangguan pernapasan paru-paru yang disebabkan oleh gas-gas yang sukar larut dalam air seperti klor dan nitrogen oksida. Yang keempat adalah kanker sebagai akibat masuknya zat karsinogenik ke dalam tubuh seperti senyawa poliaromatik, aflatoksin, benzena, senyawa nitrogen organik, dan senyawa brom. Selanjutnya adalah pembiusan atau hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti klorofrom, etanol, aseton, dan toluen. Selanjutnya adalah menyebabkan
koniosis, yaitu terjebaknya partikel-partikel silika dan serabut asbes di dalam paru-paru. Selanjutnya adalah menyebabkan iritasi, yaitu terjadinya luka bakar akibat kontak bahan kimia dengan anggota tubuh tertentu. Yang terakhir adalah menyebabkan alergi yang tampak seperti bintik merah kecil dan gelembung berisi cairan. Berikutnya adalah akibat-akibat yang ditimbulkan jika terpapar bahan kimia. Jenis zat beracun yang pertama adalah logam. Jenis bahannya itu seperti kadmium, krom, arsen, fosfor yang dapat mengakibatkan gangguan hati, ginjal, dan saraf, dan juga bisa mengakibatkan kanker dan juga iritasi. Jenis zat beracun yang kedua adalah bahan pelarut. Jenis bahannya yaitu hidrokarbon alifatik atau bensin dan minyak tanah, kemudian ada alkohol, kemudian glikol, kloroform, dan juga hidrokarbon aromatik yang dapat mengakibatkan pusing, koma, terjadinya leukemia, gangguan pada hati, ginjal, dan juga gangguan penglihatan serta gangguan saluran pernapasan. Zat beracun yang ketiga adalah gas beracun. Jenis bahannya itu asfiksian sederhana, asfiksian kimia, asam sianida, asam sulfida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida yang dapat mengakibatkan sesak napas, pusing, kejang-kejang, hilang kesadaran, iritasi, bahkan kematian. Gas beracun yang keempat adalah karsinogen. Jenis bahannya itu benzena, asbes, bensidin, krom, nitrit amin, dan vinil klorida yang dapat mengakibatkan leukemia, gangguan paru-paru, kandung kencing, borok, gangguan pada syaraf pusat, hilangnya kesadaran, dan bahkan mengakibatkan kematian. Zat beracun yang kelima adalah pestisida. Jenis bahannya adalah organoklorin dan organofosfat yang dapat mengakibatkan pusing, kejang-kejang, hilang kesadaran, dan bahkan kematian. Berikutnya adalah faktor-faktor kemudahan terbakar. Yang pertama adalah batas konsentrasi bawah atau Lower Flammable Limit atau LVL adalah batas terendah di udara yang dapat dibakar. Yang kedua adalah batas konsentrasi atau Upper Flammable Limit atau UFL adalah batas konsentrasi tertinggi dalam udara yang masih dapat dibakar. Yang ketiga, titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih maka semakin berbahaya karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Yang keempat, titik nyala adalah suhu di mana zat tersebut dapat menghasilkan uap pada permukaannya sehingga dapat dinyalakan. Yang kelima, titik bakar adalah suhu di mana suatu zat dapat dibakar dengan sendirinya atau tanpa dinyalakan.